Halo guys, bertemu lagi dengan saya Helma Novita. Pada kali ini kita akan membahas materi yang ketiga dari mata kuliah embriologi. Nah, pada materi ini kita akan membahas segmentasi dan blastulasi. Nah, pada materi yang sebelumnya kita telah membahas yaitu fertilisasi. Setelah terjadinya fertilisasi atau pembuahan di mana akan menghasilkan zigot, maka proses selanjutnya yaitu akan mengalami pembelahan atau segmentasi. Nah, kenapa kita harus memahami pembelahan atau segmentasi? Yaitu karena kita ingin tahu bagaimana suatu organisme multiseluler itu dibentuk. Nah, dalam segmentasi nantinya akan ada enzim yang mengaktifkan, yaitu enzim mitosis chromatin factor, di mana enzim ini akan mengaktifikasi supaya sel telur akan mengalami pembelahan. Sitoplasma pada sel telur dibagi menjadi ukuran yang lebih kecil-kecil, namun dari segi bentuknya masih sama. Hasil dari pembelahan sel ini disebut juga dengan blastomer. Nah, di sini terdapat dua istilah, yaitu ada kutub vegetal dan animal. Nah, jika dia mengandung banyak yolk atau kuning telur disebut dengan kutub vegetal, dan jika ia mengandung sedikit ataupun tidak ada yolk atau kuning telur disebut dengan kutub animal. Jadi kita mempelajari beberapa pembelahan, yaitu dari sini adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembelahan, seperti adanya faktor jumlahnya, letak sel telur, tipe telur, waktu lamanya membelah, dan bidang pembelahan. Dalam bidang pembelahan ini terdapat meridian atau posisinya di tengah, ekuatori, latitudinal, dan vertikal. Sel telur selama masa pertumbuhannya di dalam ovarium mengalami penimbunan di dioplasma atau yolk yang di dalam oplasmanya. Yolk atau kantung kuning telur merupakan cadangan makanan untuk perkembangan embrio pada spesies hewan tertentu. Kandungan yolk yaitu adanya protein, lipid, fosfolipid dengan komposisi yang sangat bervariasi di dalam ooplasma. Pada vertebrata, yolk dihasilkan di dalam sel-sel hati dan diangkut dalam bentuk terlarut oleh darah ke ovarium. Dari ovarium, yolk akan ditransfer oleh sel-sel folikel ke dalam oosit untuk selanjutnya diproses oleh mitokondria dan menjadi butir-butir yolk. Yolk sangat perlu terutama pada hewan yang bertelur, yaitu hewan yang proses perkembangan embrionya berlangsung terpisah dari tubuh induknya. Penyebaran yolk di dalam oplasmanya berbeda-beda, sehingga dengan demikian didapatkan beberapa tipe telur berdasarkan penyebaran dan jumlah yolknya. Tipe-tipe telur berdasarkan penyebaran yolk dapat dibedakan yaitu menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tipe telur isoleucital, di mana tipe telur ini dicirikan dengan adanya penyebaran yolk atau cadangan makanannya yang tersebar merata di seluruh ovarium dan jumlahnya sedikit, dengan nukleus atau inti selnya berada di tengah. Jadi inti selnya dikelilingi oleh cadangan makanan. Tipe telur ini dapat kita jumpai pada moluska dan echinodermata. Nah, yang kedua tipe telur megalicital, yaitu yolknya banyak dan tersebar hampir di seluruh bagian telur,
sehingga inti sel terdesak di bagian ujung atau atas dari ovum dan sitoplasmanya sedikit. Kutub vegetatifnya besar, sedangkan kutub animalnya sangat kecil. Tipe telur ini dapat dijumpai pada reptil dan aves. Tipe telur telolisital yaitu yolknya terletak pada satu sisi atau kutub saja atau belahannya dengan jumlah yolk yang sangat sedikit. Contohnya yaitu pada reptil, ikan, dan amfibi. Tipe telur sentrolisital merupakan tipe telur dengan yolk dan inti sel yang berada di tengah-tengah, dan tipe telur ini terdapat pada insekta. Ya, berdasarkan jumlah yolknya, tipe pembelahan yaitu pembelahan jika keseluruhan telur yaitu holoblastik, dan jika sebagian sitoplasma disebut meroblastik. Jika sedikit kandungan yolk, maka tipe pembelahannya yaitu holoblastik, telolisital atau sentrolisital. Tipe telurnya ini disebut dengan pembelahan meroblastik. Nah, jika tipe telur mempengaruhi pembelahan, ada juga yang mengkhususkan pada sentrolisital, di mana pada serangga dia megalisital dan juga ia superficial sebagian. Nah, di sini pada telolisital pembelahannya yang diskuidal berbentuk cakram pada burung dan ikan. Nah, jika kalau simetris dari pembelahan secara alami yaitu ada radial pada amfibi, ada spiral pada annelida, bilateral ada pada Tunidix, dan rotasi pada mamalia. Nah, kandungan sel telur sangat mempengaruhi pola pembelahan. Isolisital yaitu secara holoblastik, ada yang bentuknya bentuk bidang pembelahannya itu radial, spiral, bilateral, rotasi. Jika mesolisital hanya melakukan pembelahan secara radial, dan telolisital melakukan Nah, jika telolisital maka melakukan discoidal, dan ada juga yang superficial. Blastulasi merupakan suatu proses yang terjadi pada setelah pembelahan selesai. Jadi zigot dari pembelahan 2, 4, 8, 16, 13 akan menjadi merula. Setelah itu barulah merula menjadi blastula. Hasilnya yaitu sel-sel yang jumlahnya banyak atau blastula multiseluler. Yang membangun blastula yaitu blastomer. Lalu ada juga terbentuknya rongga yang disebut dengan blastosul. Bentuk blastula ada yang bermacam-macam dari vertebrata maupun invertebrata. Ada yang blastulas ada yang celoblastula, ada squamblastula, steroblastula, itu pembelahan pada pembentukan spiral. Celoblastula ini bentuknya seperti roda akibat adanya pembelahan radial. Terdapat juga rongga yang luas. Biasanya tipe telurnya ini isolisital. Steroblastula hasil pembelahannya yaitu spiral, lebih kompleks dan tidak ada rongga. Diskloblastula yaitu blastromanya berada di permukaan atas saja dan yolknya hanya sedikit. Periblastula hasil dari telur dari tipe centroblastula. Blastula memiliki bentuk tipe yang bermacam-macam karena pengaruh dari tipe telur, adanya jumlah atau penyebaran yolk, dan pola simetri pembelahan. Nah, sekianlah presentasi pada kali ini. Semoga bermanfaat.